Saya Siti Nabila sebagai perawat dengan memberikan tindakan ventilasi. Saya Novi Mayasari sebagai perawat yang bertugas untuk memberikan bantuan RJP. Saya Widya sebagai perawat pemandu. Saya Ana Agustina sebagai perawat AED. Saya Mirianto sebagai guru. Saya Ahmad Ali sebagai kameramen. RJP merupakan cara untuk melanjutkan fungsi kehidupan dan harus segera dilakukan pada korban yang mengalami henti nafas dan henti jantung. Dengan indikasi penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan kronis, kekurangan oksigen, keracunan atau kelebihan dosis obat, gangguan asam basa atau elektrolit, kecelakaan, shock, dan juga koma. Tindakan RJP dilakukan bertujuan untuk yang pertama, memberikan bantuan eksternal terhadap berhentinya sirkulasi dan ventilasi. Kemudian yang kedua, mengembalikan fungsi normal jantung dan pernapasan sehingga mencegah kematian. RJP berkualitas pada saat kecepatan 100 kali sampai 120 kali per menit, kemudian kedalaman 5 sampai 6 cm atau 2 sampai 2,4 inci. Kemudian berikan kompleks chest recoil saat kompresi, dan kemudian minimalkan interupsi dan menghindari ventilasi berlebih. RJP dihentikan pada saat yang pertama penolong kelelahan, kemudian yang kedua pasien sadar, yang ketiga pasien meninggal, kemudian yang keempat ada tenaga yang lebih ahli datang. Berikut adalah persiapan alat dalam melakukan bantuan hidup dasar pada pasien dewasa, yang terdiri dari pertama, pantom RJP dan alas. Yang kedua adalah APD yang terdiri dari sarung tangan dan masker. Kemudian yang ketiga adalah OPA. Yang keempat BVM atau back valve mask. Kemudian yang keenam adalah tabung oksigen. Yang ketujuh adalah bak instrumen. Kedelapan adalah kasa. Kesembilan adalah AED. Yang ke-10 adalah peralatan intubasi yang terdiri dari laryngoskop, ETT, gunting plester, stetoskop, speed 10 cc, dan suction. Ketika dua orang perawat sedang duduk menunggu bus di terminal, tiba-tiba seorang lelaki tua usia sekitar 60 tahun duduk di samping perawat tersebut dan tiba-tiba mengeluh nyeri dada dan terasa panas sambil memegang dadanya. Beberapa menit kemudian, lelaki tua tersebut terjatuh tidak sadarkan diri. Cucunya yang masih remaja berteriak meminta pertolongan. Aman pasien, tempatkan posisi terlentang di tempat yang datar. Aman lingkungan, bebas dari bahaya terhadap penolong dan pasien. Cek respon. Bila pasien tidak berespon terhadap rangsangan suara, berikan rangsangan nyeri dengan menekan ujung kuku pasien atau penekanan pada sternum pasien. Jika pasien tidak berespon terhadap rangsangan suara ataupun nyeri, maka pasien berada dalam kondisi unresponsive. Shout for help. Bila korban tidak sadar, segera minta pertolongan. Tolong, tolong. Astaga Bu, ini kenapa Bu? Ada pasien yang tidak sadarkan diri, tolong.
hari ini pada jam 12 siang di lokasinya di Jalan Gunung Siman ya Pak. Di sini ada Pak seorang laki tua. Dia henti nafas dan henti jantung. Terbaring di terminal Pak. Tolong ya Pak secepatnya datang ke sini. Circulation. Pertama, cek adakah denyut jantung dengan cara palpasi arteri karotis selama kurang dari 10 detik. Bila tidak teraba nadi, mulai lakukan kompresi dada atau kompresi jantung luar dengan menentukan titik kompresi di atas tulang sternum. Dengan perbandingan 30:2. Sebelum melakukan RJP, perawat melakukan teknik look, listen, and feel. Teknik look, listen, and feel dilakukan selama kurang lebih 10 detik. Look yaitu melihat naik turunnya dinding dada, kemudian feel yaitu merasakan hembusan nafas, dan listen yaitu mendengarkan suara nafas. Sebelum memberikan ventilasi, buka jalan nafas dengan manuver head chin lift atau jaw thrust pada pasien dicurigai terdapat cedera kepala. Dan bersihkan jalan napas bila terdapat sumbatan menggunakan teknik finger sweep. Bila terjadi obstruksi jalan napas, lakukan tindakan pemasangan OPA. Lima siklus RJP, nilai ulang nadi karotis dan pernapasan. Jika nadi masih tidak teraba, mulai lakukan RJP sebanyak 5 siklus lagi. Oke. 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 Bila AED telah ada, periksa ritme jantung. Bila ritme ventrikel takikardia atau tanpa nadi dan ventrikel fibrilasi, maka berikan satu kejutan atau shock. Dilakukan RJP selama 2 menit. Prop AED diletakkan satu di apex jantung, lagi di bawah clavicula mid clavicularis dextra.
Apply pads as shown in the pictures. Press pads firmly on skin. Apply pads as shown in the pictures. Apply pads as shown in the pictures. Press pads firmly on skin. Bila sudah clear, lakukan penekanan kejut jantung sebanyak 1 kali. Apply pads as shown in the pictures. Oke. Jika sudah teraba nadi dan nafas, maka lakukan recovery position untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten dan mengurangi resiko sumbatan jalan nafas atau aspirasi. Posisi ini dilakukan selama 2 menit. Setelah 2 menit, lakukan penilaian ulang nadi dan nafas pada pasien tersebut.